Balik lagi, Om Swastiastu. Nah, kali ini gue akan membahas tentang tata cara memasuki pura, tempat suci, areal pura, tempat ibadah umat Hindu. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang sering lupa akan aturan jika sudah mau memasuki gapura, gerbang pintu di pura. Nah, yang dibilang itu di Jabapura. Nah, yang masih memakai sendal. Kenapa tidak boleh memakai sendal? Sama halnya di masjid kan. Kalau ke masjid, masuk ke masjid, sandalnya ditaruh di luar. Itu contoh buat kita. Namun orang-orang Bali pada umumnya itu sering lupa akan tata krama, aturan jika ingin memasuki pura, tempat ibadah. Pun itu mau di pura, tempat melukat. Jika sudah ada puranya itu, mohonlah kita sadar, kita perbaiki diri, kita berkaca, janganlah memakai sendal. Karena sendal walaupun itu mahal, sampai puluhan juta, itu tempatnya tetap di kaki. Buat nginjek-nginjek kotoran. Meskipun nggak ada nginjek kotoran, itu sama aja tempatnya di kaki. Tempatnya di bawah. Ya, tempatnya di bawah kalau sendal. Meskipun kayak peci atau udeng atau blangkon, walaupun itu harganya murah meriah, walaupun terlihat lusuh, itu tetap tempatnya di kepala. Tempatnya di kepala, itu artinya suci. Dan kenapa? Dan kalian kita itu harus mengerti apa gunanya kita memakai udeng putih, baju putih, selendang kuning, kampuh atau saput kuning, dan kemben warna putih kuning lah ya. Putih kuning istilahnya, biar simpel ya, putih kuning, berpakaian adat Bali putih kuning. Dan kalian tuh tahu apa makna dari pakaian kita sebenarnya. Dan ayolah kita berhenti memakai sendal ke areal pura demi kesucian pura itu sendiri. Dan juga stop miras di areal pura. Stop menggosipkan tetangga. Stop berjudi di dalam pura ataupun di areal pura. Stop juga menggosipin tetangga, menjelek-jelekkan tetangga, cemburu pada tetangga. Itu buang jauh-jauh. Miras sih boleh, tapi jangan di pura. Ya, jangan di pura. Berjudi boleh, tapi jangan di pura. Adalah tempatnya itu ya. Dan kadangkala saya pernah ke suatu tempat melukat di Tampak Siring, Tirta Empul. Pada waktu seketika itu saya sama kerabat sana ingin melukat, ingin membersihkan diri, menyucikan diri, meruat lah gitu ya. Istilah kasarnya itu buang sial lah, biar gak mimpi yang jelek-jelek lagi gitu, biar tenang, damai kan. Apalagi saya tuh orang Bali asli, yang anak Bali. Masa Jani Iraga tuh melukat ke Tirta Empul
orang Bali asli itu gak boleh masuk loh, karena dibilang itu, saya dikasih tahu sama pecalangnya itu udah di booking sama wisatawan asing. Ayolah, kita ini umat orang Bali loh, orang Bali asli, masa gak boleh melukat ke sana, gak boleh masuk. Kita niatnya itu sembahyang loh, bukan niatnya untuk macam-macam, buat selfie, buat berpose-pose aneh-aneh. Itu enggak sama sekali. Kita kesana tuh buat bersembahyang, ucap syukur sama Tuhan, dan mencucikan diri, mandi bersih, sama halnya kayak orang muslim berwudu kan. Ayolah Pak, di mana hati nurani kalian? Di mana letak kesadaran kalian itu? Sadar enggak kalian melarang umat Bali asli itu masuk ke areal tempat melukat? Dan juga baru beberapa tahun yang lalu ada seorang resi dari India itu dilarang masuk untuk melukat di tempat di genang melukat Tetempul itu sendiri, karena dikira beliau itu bukan orang Hindu. Resi dari di India dan di Bali itu gak beda jauh kok, sama. Dan resi dari India itu setiap memasuki areal pura atau areal tempat suci, dia tidak pernah memakai sendal. Itu harus kita sebagai contoh. Di Bali pun itu udah diterapin dari dulu, tapi lambat laun makin kesini tuh makin hilang gitu, makin hilang budaya kita itu. Dan cara berpakaian buat cewek-cewek gitu ya, buat cewek-cewek pada umumnya, pakailah kemban atau kain yang tidak terlalu mencolok, yang tidak terlalu memperlihatkan bentuk bokong gitu loh. Jangan terlalu ketat lah, jangan terlalu tipis, jangan terlalu pendek. Kalau mau pakai pendek itu ya pakai rok lah kan. Pakai rok pun di sekolah itu harus panjang di bawah lutut, gak boleh di atas lutut. Pakai kemban pun juga gitu, pakai kain pun juga gitu. Kalau bagi cewek di Bali, sebenarnya dari sononya itu udah cewek itu harus kelihatan sopan dan ayu saat memakai adat Bali. Begitupun juga cowoknya terlihat berwibawa. Dan jangan sekali-sekali menjadikan pura itu menjadi objek wisata tanpa memakai kain atau kamen atau adat Bali. Tidak boleh. Ayolah Pak, jangan biarkan wisatawan asing itu memakai celana biasa atau pakaian yang casual itulah, kayak orang mau berlibur kemana. Tetap itu harus dijaga budaya adat kita, agar kita itu bangga gitu loh. Ayolah Pak, kita sadar diri demi kesucian pura itu sendiri. Stop berjudi di pura, stop miras di pura, stop menggosipkan tetangga di pura, stop mempunyai pikiran-pikiran yang gak baik dan kotor di areal pura. Dan jangan lupa, jangan pernah memakai sendal masuk ke areal pura. Saya tuh sering ingin ketawa loh, malu sendiri saya kalau lihat orang-orang di sekitar saya tuh melototin saya, ngeliatin saya naik turun. Saya masuk ke areal pura gak pernah pakai sendal. Saya gak pernah pakai sendal. Masuk ke tempat suci saya gak pernah pakai sendal, jujur. Kalau kalian merasa orang Bali asli, ayolah kita budayakan lagi masuk ke pura tanpa pakai sendal. Buang jauh-jauh pikiran kotor kita. Karena niat kita itu ke pura itu bersembahyang, menyucikan diri, meminta petunjuk bersama Tuhan, mengaturkan sembah bakti pada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Dan jika alam sudah marah, kita itu gak ada bedanya sama
kayak pasir, dihempas sedikit udah hancur lebur, udah binasa kita semuanya. Dan ingat, leluhur Bali itu tidak buta, karma itu ada. Oke, segitu dulu. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jika video ini bermanfaat, nyalain tanda lonceng biar gak ketinggalan notif dari gue. Dari channel saya, Doblet Play Channel, undur diri dulu. Om Santi Om. Ciao. Salam Rahayu.